Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taren Fadila. Saya dari 10 TKJ 4. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan teks LHO yang telah saya buat mengenai bunga Edelweiss. Jadi, pertama-tama ini bunga Edelweiss itu seperti ini. Karena saya tidak mempunyai tanamannya, jadi saya print gambarnya seperti ini. Jadi, saya akan mulainya. Bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss adalah salah satu jenis tumbuhan pegunungan yang dikenal sebagai simbol keabadian dan keindahan alam. Bunga ini memiliki nama ilmiah Anaphalis javanica dan termasuk dalam keluarga Asteraceae. Ciri khas pada bunga Edelweiss adalah warna putih keperakan pada kelopaknya, padahal yang disebut bunga tersebut adalah daun pelindung atau braktea, bukan kelopak sejatinya. Edelweiss juga sering kali disebut bunga abadi karena bunganya bisa tetap awet meskipun sudah dipetik. Bunga Edelweiss secara alami tumbuh di kawasan pegunungan tinggi Indonesia dengan ketinggian 2.000 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Beberapa tempat yang populer sebagai habitat Edelweiss adalah Gunung Semeru, Rinjani, Gunung Gede, Pangrango, dan Gunung Papandayan. Tanaman ini tidak dapat tumbuh di sembarang tempat karena memerlukan suhu dingin, sinar matahari langsung, serta tanah yang berpasir dan tidak terlalu lembab. Bunga Edelweiss biasanya mulai berbunga pada musim kemarau dari bulan April sampai September. Pada saat itu, suhu di pegunungan lebih stabil dan sinar matahari melimpah, yang menjadi kondisi ideal bagi bunga Edelweiss untuk berkembang. Walau dikenal sebagai bunga abadi, Edelweiss tetap memiliki siklus hidup tahunan. Waktu mekarnya pun bisa sedikit bervariasi, tergantung dari ketinggian dan cuaca di masing-masing gunung. Para pendaki gunung, pencinta alam, peneliti botani, hingga fotografer alam biasanya sangat tertarik dengan bunga Edelweiss ini. Keunikan dan keindahan bunga inilah yang menjadikannya salah satu daya tarik utama saat mendaki gunung-gunung tinggi di Indonesia. Namun, karena bunga ini langka dan statusnya yang dilindungi, pemetikannya sangat dilarang. Masyarakat adat di sekitar pegunungan pun juga memiliki kepercayaan dan filosofi tersendiri dengan bunga Edelweiss. Faktor genetika dan adaptasi lingkungan menyebabkan perbedaan bentuk bunga Edelweiss. Ada yang mekar besar menyerupai bunga matahari, dan ada yang kecil dan rapat. Tanaman dengan bentuk kecil cenderung muncul di tempat dengan cuaca ekstrim, seperti angin kencang dan tanah yang kurang subur. Tanaman dengan bentuk besar dan mencolok biasanya tumbuh di tempat dengan banyak sinar matahari dan tanah yang subur, sehingga memiliki energi lebih untuk membentuk bunga yang besar. Hal ini menunjukkan bagaimana bunga Edelweiss mampu bertahan hidup di iklim pegunungan yang keras. Bunga Edelweiss memiliki kemampuan adaptasi luar biasa yang membantunya bertahan di lingkungan pegunungan yang ekstrim. Daun dan batangnya ditutupi oleh rambut halus berwarna keperakan yang membantu mengurangi penguapan air serta melindungi dari suhu dingin dan sinar UV. Akar Edelweiss juga kuat dan bisa menjangkau lapisan tanah dalam untuk mencari air. Selain itu, Edelweiss juga membentuk hubungan simbiosis dengan mikroorganisme tanah yang membantu penyerapan unsur hara. Semua mekanisme ini membuatnya mampu tumbuh dan berkembang di tempat-tempat yang ekstrim. Sekian presentasi mengenai teks LHO bunga Edelweiss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.